Panipahan, sebuah desa terapung dengan segala keberagamannya. Diawali dengan sekelompok ekspeditor yang berkesempatan untuk mengunjungi salah satu desa terapung di Laut Sumatera. Terletak di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Desa ini bernama Panipahan, menempuh waktu sekitar 23 jam menggunakan jalur darat, hingga ke Bagan Siapi-Api, dan dilanjutkan melalui jalur laut hingga sampai ke Panipahan. Meskipun kepenghuluan Panipahan bukan merupakan pulau tersendiri, namun akses utama untuk mencapai Panipahan adalah dengan melalui jalur laut. Hal ini disebabkan jalur darat yang ada tidak memadai untuk dilalui, karena adanya jalan yang rusak dan sering tergenang air pada saat hujan. Akses jalur laut dapat diakses melalui kapal speedboat yang menghubungkan Panipahan dengan Bagan Siapi-Api yang terletak di ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan akses darat dapat dicapai dari Provinsi Sumatera Utara dan harus memutar terlebih dahulu, karena terdapat sungai besar yang memisahkan daratan di sebelah selatan dari Panipahan, sehingga menempuh jarak yang lebih jauh serta waktu lebih lama daripada melalui jalur laut. Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan kecamatan yang terletak di ujung wilayah Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan ini terbagi menjadi 8 kepenghuluan, salah satunya adalah kepenghuluan Panipahan. Kepenghuluan Panipahan memiliki luas sekitar 750 hektar yang berada di atas laut. Jadi pemekaran kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99, yaitu pembentukan Kabupaten Rokan Hilir. Inilah sekarang Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singini dan sebagainya di Riau ini. Kemudian Kabupaten Rokan Hilir itu terdiri dari 5 kecamatan dan 4 kecamatan pembantu. Jadi 5 kecamatan itu kecamatan yang udah lama dia, Bagan Selembah, Sudu, Bangko, Tanah Putih, Rimba Melintang. Jadi kecamatan pembantunya itu Pujut, Panipahan, Simpang Kanan, Sinoboy, kecamatan pembantu. Inilah pembentukan kabupaten dasar dari inilah. Kemudian kecamatan Panipahan ini dia menjadi kecamatan Pasir Limau Kapas. Terdapat 2 pendapat yang berbeda tentang asal-usul nama Panipahan. Teori pertama mengatakan jika Panipahan berasal dari bahasa Hokkien yaitu kata lipah yang berarti luar pagar dan ham yang berarti kerang, yang merujuk kepada seberapa melimpahnya kerang di daerah itu pada zaman dahulu. Teori kedua mengatakan Panipahan berasal dari bahasa Melayu yaitu kata nipah yang merujuk kepada pohon nipah dan ham yang merujuk kepada jalanan darat di sana. Sehingga dapat diartikan menurut bahasa Melayu, Panipahan merujuk dari seberapa banyak pohon nipah di sepanjang jalan di sana, yang memang menjadi sumber daya alam utama pada saat itu. Saat itu belum ada istilah Panipahan, tapi karena di situ ada etnis Tionghoa yang datang dari Melayu, pas di situ berubah, yang Melayu ini menginjak kakinya nipah karena nipah, yang Tionghoa ini kata ham. Pohon nipah yang ada pada saat itu merupakan sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut. Dahulu, Panipahan merupakan daratan yang penuh dengan kebun pohon nipah. Akan tetapi, saat ini, pohon-pohon nipah tersebut sudah mulai kehilangan jejak akibat adanya abrasi air laut. Berkisar abrasi hingga sampai sekarang itu diperkirakan dalam sepengamatan kami 15 meter per tahunnya. Sebelum Panipahan dikenal sebagai desa di atas laut, pada awalnya wilayah tersebut berada di daratan. Tetapi karena terjadinya proses alamiah, membuat abrasi di wilayah tersebut, dan menjadikan sebagian pemukimannya di atas laut. Sehingga terbentuklah Panipahan darat dan Panipahan laut. Terdapat 9 etnis masyarakat di Panipahan. Beberapa di antaranya adalah etnis Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Namun, etnis yang menguasai daerah ini yaitu etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Jadi yang paling dulu itu Melayu, setelah itu Tionghoa, Jawa, Batak. Kalau menurut sekarang ada 9 etnis kalau nggak salah. Etnis Melayu, Jawa, dan Batak
menghuni Panipahan mulai dari tahun 1960-an. Barulah kemudian etnis Tionghoa masuk ke Panipahan. Dulu kebanyakan orang Tionghoa, dulu orang Tionghoa tidak berpendidikan karena miskin dan orang belum begitu sadar tentang pentingnya pendidikan. Begitu anak-anak SD yang tamat udah ditarik ke laut, udah bantu-bantu, karena dari nelayan semua. Sekarang sejak ada SMA tahun 82 ya, mulai tamat 85, orang sudah menikmati pendidikan sampai SMA. Dan setelah itu tak mungkin ke laut lagi kan, orang bekerja di darat, merantau ke Pekanbaru, Medan, Jakarta, Batam. Mayoritas masyarakat Panipahan hidup berkelompok, berdekatan dengan sesama etnis mereka. Meskipun begitu, semua etnis yang ada dapat hidup dengan rukun. Jadi yang Melayu itu dulu tolong, sekarang Melayu di sini udah maju. Orang ini kerjasama, banyak orang Tionghoa yang anak muda ini tidak ke laut. Jadi orang Tionghoa sediakan kapal, terus jaring, baku sampai ada minyak, dibawa oleh orang Melayu ke laut ikan bagi hasil. Setiap tanggal 16 bulan kelima tahun Cina, di Panipahan dilakukan tradisi bakar tongkang. Tongkang atau kapal dilayarkan dan dibakar sebagai bentuk rasa syukur dan mengenang jasa dewa laut Ki Ong Ya. Selama pembakaran tongkang, dilakukan kegiatan berdoa bersama. Kemudian, dilanjutkan dengan melihat tiang tongkang jatuh. Jika tiang jatuh ke arah laut, mereka percaya bahwa akan lebih baik bekerja di laut selama tahun tersebut. Sebaliknya, jika tiang jatuh ke arah darat, mereka percaya akan lebih baik bekerja di darat selama setahun tersebut. Kegiatan tersebut dipercayai sebagai bentuk ramalan rezeki dan menghindari dari mara bahaya bagi masyarakat Tionghoa di Panipahan. Seperti halnya dengan masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu melakukan ritual lancang kuning. Lancang kuning merupakan ritual untuk menyembuhkan penyakit. Penyakit tersebut mereka percayai memiliki kekuatan gaib. Tradisi pengobatan ini dilakukan dengan cara melayarkan kapal yang berisi persembahan bagi makhluk gaib yang hinggap di tubuh orang yang sakit. Ada orang sakit, jadi tengok ke dukun, nampaklah hendak bikin lancang kuning kan itu. Jadi makanya dibuat lah. Jadi membuatnya itu pertama 3 hari 3 malam. Malam pertama, yang kedua, yang ketiga langsunglah dibuang. Jadi membuangnya ini sampai memainnya 7 kali angkat. 7 kali. Dari itu pertama habis mulai satu malam tu 3 kali, yang kedua 5, yang terakhir 7 kali. Habis 6, yang penujuh langsunglah dibuang ke laut. Kapal tersebut kemudian akan berlayar tanpa tujuan membawa penyakit tersebut. Ritual ini dilakukan secara 3 hari berturut-turut setiap malam. Jadi alat-alat dalamnya itu memakai sirih, pakai rokok, pakai ada makan-makanan di dalam, ada botinya, pakai lilin, alat-alat lancangnya cukup, ada dayung, ada gambar orangnya, ada apa namanya lagi, itu jangkarnya, ada layarnya gitu. Itu alat-alat dalam. Selain kedua tradisi tersebut, tradisi pernikahan masyarakat Panipahan juga dinilai menarik. Pernikahan masyarakat Panipahan diiringi dengan tarian piring atau biasa disebut tari inai. Tari inai merupakan tarian yang mengiringi prosesi pemakaian inai pada jari-jari pengantin. Tari ini dilakukan di atas pinggan atau piring. Sejumlah pinggan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari 2, 4, hingga 12. Jumlah pinggan yang dipijak ditentukan berdasarkan kemampuan dari penari. Pada acara pernikahan, biasanya dipasang selaso jatuh. Selaso jatuh merupakan bangunan sementara
yang dipasang di samping rumah pada saat acara-acara tertentu. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu biasanya memakan waktu hingga 3 malam. Kalau apabila rumahnya kecil kan, itu mereka membuat selasa atau bangunan tambahan untuk tamu-tamu datang. Nah, jadi rumah adat Riau itu disebut dengan rumah rumah adat Selaso Jatuh Kembar namanya kan? Iya, Selaso Jatuh Kembar. Kan masih ada Selaso kan? Di sini masih memakai Selaso, tapi di saat acara pernikahan. Nah, jadi apabila mereka mengadakan acara pernikahan, mereka membuat bangunan tambahan lagi, itulah namanya Selasa atau Selaso. Mayoritas masyarakat Panipahan berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan biasanya berangkat setiap hari pada saat matahari terbit dan pulang pada saat matahari terbenam. Mereka biasanya mencari ikan secara individu maupun berkelompok. Jenis jaring yang mereka gunakan terbagi menjadi tuamang, yaitu jaring jenis besar, dan jaring biasa dengan ukuran yang kecil. Mereka biasanya berlaut dengan menggunakan pompong. Pompong merupakan kapal kayu tradisional berukuran besar yang terbuat dari kayu meranti yang dilapisi oleh kain dan minyak sebagai pelindung kapal dari korosi air laut. Kapal pompong dapat bertahan hingga 5-30 tahun. Selain nelayan, terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pencari kerang. Masyarakat pencari kerang biasanya merupakan kaum Hawa. Mereka mulai mencari kerang setiap pagi. Pada saat air laut surut dan terlihat dasarnya, barulah mereka turun ke bawah untuk mencari kerang. Lapisan dasar laut Panipahan merupakan lumpur sedalam kurang lebih 40 cm. Kerang itu di sini sumbernya. Dan sekarang udah dibudidaya di sini. Itu juga potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kerang itu dari sebesar beras itu sampai sebesar ini dari budidaya sini. Nah, saat ini masih ada nih budidaya. Jadi hanya di sini yang tumbuh itu. Aku pun nggak airan juga. Jadi kalau saya nilai itu aja ikon kami. Jadi buah tanah itu tadi, kerang itu tadi jenisnya macam-macam di sini. Ada kerang namanya, kerang bulat-bulat tuh, dagu, warna coklat. Ada namanya pisau lipat. Dia panjang-panjang, itu enak. Ada namanya buntarang ya. Buntarang, dia agak besar dagingnya. Agak besar dia, panjang juga. Ada puting beliung namanya, pulut panggang. Itu lebih besar lagi, paling besar. Dan ada juga tumbuk tobing yang kecil-kecil. Tumbuk teping, tobing itu kecil-kecilnya. Adapun mata pencaharian lainnya bagi masyarakat Panipahan seperti bertani, pengrajin, membuka warung, berjualan di pasar, menjual jaring, membuat kapal, budidaya walet, bahkan pekerja bangunan. Secara umum, bangunan rumah di Panipahan terbagi menjadi dua, yaitu rumah modern dan rumah tradisional. Yang menjadi pembedanya yaitu pada sistem konstruksi, struktur, hingga material yang digunakan. Meskipun begitu, semua bangunan di Panipahan dibangun di atas laut. Bangunan-bangunan tersebut berpijak pada jenis tanah yang berlumpur. Pada rumah tradisional, fondasi yang digunakan yaitu pondasi cerucuk dan papan kayu sebagai material utamanya. Kayu yang digunakan biasanya berupa kayu nimbung. Pondasi cerucuk ini akan ditancapkan sejauh 4-8 meter ke dasar laut hingga tertanam. Akan tetapi,
fondasi cerucuk ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sulitnya mencari kayu yang sesuai, serta rawan dibongkar dan dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan pada bangunan modern tidak lagi menggunakan kayu sebagai material utamanya. Bangunan modern sudah menggunakan beton sebagai fondasi dan tiangnya. Fondasi ini berbentuk tapak gajah atau footplate. Biasanya, fondasi ini digunakan pada bangunan 2 lantai karena lebih stabil dan mampu menahan beban rumah secara horizontal, terutama pada kondisi tanah berlumpur. Fondasi footplate ini juga relatif tahan terhadap ancaman abrasi air laut. Dinding bangunan modern sudah menggunakan batu bata, bahkan sudah diplester. Lantai sudah menggunakan ubin, dan penutup atap berupa seng seperti bangunan modern pada umumnya. Secara umum, rumah di Panipahan mayoritas merupakan rumah Melayu dan rumah Tionghoa. Keduanya memiliki bentuk yang serupa. Akan tetapi, pada rumah Tionghoa, di dalam proses pembangunannya terdapat pengaplikasian ajaran Feng Shui yang berarti baik. Mulai dari segi peletakan hingga ukuran disesuaikan dengan angka baik, sehingga secara umum berpengaruh terhadap peletakan pintu, jendela, keramik, ruang, sirkulasi, dan desain interior eksteriornya. Secara sekilas, rumah Tionghoa dapat dilihat dari peletakan pintu masuk yang berada di tengah-tengah fasad bangunan, karena menurut kepercayaan mereka, pintu masuk harus menghadap lurus ke tempat berdoa kepada dewa. Pada lantai pertama, biasanya terdapat teras, ruang sembahyang, lorong, kamar, dapur, kamar mandi, dan gudang penyimpanan. Pada lantai kedua, biasanya digunakan sebagai sarang burung walet yang dilengkapi dengan lubang angin sebagai tempat pertukaran udara. Selain itu, terdapat juga ruangan di belakang rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kayu, alat-alat sembahyang, dan penyimpanan lainnya. Sedangkan pada rumah Melayu, biasanya selalu ada teras sebagai tempat bersantai, bersosialisasi, bahkan sebagai ruang serbaguna ketika ada acara tertentu. Penempatan pintu masuk tidak selalu di tengah, serta jumlah jendela lebih dari 2. Terdapat ornamen pada atap dan pagarnya. Ornamen pada pagar berupa ukiran lebah bergayut, yang memiliki arti kerukunan. Sedangkan ornamen pada atap berupa tanduk atap, yaitu Salem Bayong, yang memiliki arti pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ruang kamar biasanya berjumlah 2-3. Pada rumah Melayu, terdapat pemisah antara kamar anak laki-laki dengan kamar anak perempuan. Pada rumah Melayu tradisional, WC ditempatkan jauh di belakang rumah. Penempatan tersebut disebabkan oleh pembuangan limbah WC yang langsung ke tanah dapat menimbulkan bau tidak sedap jika dekat dengan rumah. Jadi jamban itu dia hampir mendekati sungai. Kenapa dia jauh dari rumah? Yang pertama itu ya memang menghindari dari kebauan, bau dari kebauan WC tersebut. Kemudian kenapa dia jauh? Kenapa dia mendekati sungai? Karena jamban orang Panipah ini dia tidak memakai penampung. Kalau zaman sekarang kan pakai penampung kan. Kalau dulu tuh dia memang kalau kita buang air besar itu langsung jatuh. Jadi udah jatuh, air sungai ini yang membawa dia ke laut. Jadi maka itu dia pergi dia kan. Pokoknya setelah dia membuang air besar, maka air besarnya akan pergi ke sungai. Maka itu dia jamban itu harus terpisah dari rumah dan mendekati sungai. Rumah masyarakat Melayu tradisional di Panipahan mulanya terbuat dari material setempat, yakni daun nipah. Daun nipah digunakan pada zaman dahulu di daerah tersebut karena melimpahnya pohon nipah. Daun nipah dapat digunakan sebagai material dinding dan atap. Daun panjang-panjang jalin nak sebab atap kan dilipat gitu kan. Tidak macam mana panjang daun itulah dijalin baru didindingan gitu untuk kamar. Masyarakat Panipahan biasanya menggunakan air hujan dan air tanah. Air hujan yang turun dari atap ditampung melalui talang air dan disimpan ke dalam tangki air hujan.
Tangki-tangki air hujan biasanya diletakkan di depan rumah ataupun di bawah rumah. Mayoritas rumah Tionghoa biasanya memiliki tangki air hujan yang besar dan diletakkan di bawah rumah. Tangki tersebut biasanya terbuat dari beton dan dapat menampung persediaan air hujan untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan untuk pembuangan air kotor, masyarakat setempat biasanya membuang limbah langsung ke laut. Selain bangunan hunian atau rumah, terdapat namanya vihara dan kelenteng. Kedua bangunan tersebut biasa disebut pekong oleh masyarakat setempat, yang dapat dijumpai di beberapa titik di Panipahan. Vihara merupakan tempat peribadatan pemeluk agama Buddha, sedangkan kelenteng adalah tempat peribadatan agama Konghucu. Kemudian, pekong adalah sebutan untuk tempat melakukan ibadah yang berada di dalam bangunan vihara dan kelenteng. Jumlah pekong yang tersebar di Panipahan berjumlah 13 pekong berdasarkan 12 hiu dan 1 pekong tambahan yang merupakan pekong utama. Di antara 13 pekong tersebut, terdapat pekong utama atau vihara utama yang bernama Vihara Bodhirama. Pekong ini merupakan pekong terbesar di Panipahan dan menjadi pusat peribadatan masyarakat setempat. Vihara Bodhirama yang merupakan vihara utama ini merupakan bangunan yang diperkirakan sudah berusia lebih dari 200 tahun. Material yang diimpor dari Tiongkok merupakan ornamen ukiran dari batu biru. Batu biru tersebut dibuat menjadi kolom-kolom penyangga yang diukir. Kalau untuk inti-intinya yang batu biru ini semua barangnya impor dari negeri Tiongkok. Nah, tapi kalau yang batu-batu standar ya masih lokal punya. Ini yang dari luar cuma yang bagian kayu yang ada ukiran sama yang batu biru. Sisanya kita Indonesia sendiri. Peletakan setiap ornamen menggunakan Feng Shui, sebagaimana kepercayaan masyarakat Cina kuno atau Konghucu yang digunakan dalam menata bangunan. Pekong biasanya didominasi oleh warna merah dengan aksen emas. Warna merah pada pekong memiliki arti kebahagiaan dan bentuk cinta kasih, sedangkan warna emas memiliki arti bentuk kemakmuran. Mayoritas pekong biasanya terdapat patung singa dan naga pada kanan dan kiri pintu masuk. Singa memiliki arti sebagai telah bala, sedangkan naga memiliki arti kekuasaan. Di setiap kelenteng itu di bagian depannya sebelum masuk pintu biasanya ada 2 patung singa. Nah, tapi kalau yang di sini kita letaknya agak di depan. Patung singa itu melambangkan arti tola bala. Proses pembangunan di Panipahan dilaksanakan ketika air laut di tempat pembangunan sedang surut, sehingga analisis mandor terhadap lamanya waktu pasang surut air laut harus disesuaikan dengan kecepatan dalam pembangunannya agar mencapai tahap tertentu. Urutan pembangunannya yaitu menunggu air surut agar dapat menggali lubang pada tapak untuk pembuatan pengikat pondasi. Selanjutnya, diikuti dengan pembuatan pondasi yang disambung dengan pembesian sluf di bawah dan besi untuk tiang penyangga rumah. Setelah tiang penyangga sudah kering, barulah proses pemasangan plat besi lantai utama, besi balok, dan kolom untuk dinding rumah. Setelah itu dicor secara bersamaan. Kemudian, barulah proses selanjutnya sama dengan proses pembuatan rumah di darat. Naiknya pun cepat juga. Kalau macam ini kan waktunya nanti udah lama. Jam 3 udah mulai pasang, udah bisa naik semua.
nggak tentu lah, nggak bisa Kayak kotak itu Pak ya? macam Isi itu. air Pak itu ya? Iya. Nah, Nanti itu mau pengecoran, mau pengocoran? kuras airnya, Ya. buang lumpurnya, masuk ke pondasi besi itu, keranjang itu kan, baru cor. Kayu dan beton yang merupakan bahan utama pembuatan tiang akan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh air laut dan juga dihinggapi oleh tritip. Tritip adalah hewan laut yang menyukai perairan air dangkal dan membuat rumahnya di tiang-tiang rumah warga ataupun kapal nelayan. Tritip ini bersifat parasit, sehingga beberapa masyarakat Panipahan telah menemukan solusi untuk menggunakan paralon sebagai pelapis tiang, agar tritip ini tidak melekat secara langsung pada beton, sehingga tiang penyangga pada rumah bisa bertahan lebih lama. Keberagaman etnis di Panipahan menjadikan masyarakat Panipahan terbiasa untuk hidup saling berdampingan. Adanya toleransi yang tinggi berhasil menciptakan keselarasan bagi kehidupan masyarakat di sana. Memiliki hasil laut yang melimpah, menjadikan pemenuhan kebutuhan hidup yang bergantung pada laut, sehingga keduanya saling terikat. Memiliki kehidupan di atas laut telah menyatukan masyarakat Panipahan serta melahirkan ciri khas tersendiri terhadap arsitektur yang mereka miliki. Sebagai tempat bergaul serta berkegiatan bersama, membentuk komunitas yang saling bersatu, mengabaikan segala perbedaan yang ada.